Mengapa setiap kali Amerika menjual senjata dalam jumlah besar ke sebuah wilayah sengketa, bau perang selalu menyusul? Ukraina sudah menjadi contoh nyata. Kota-kota rata dengan tanah, generasi muda terkubur di parit, dan dunia hanya bisa menonton sambil berdebat di studio televisi. Sekarang pola yang sama muncul di Asia, targetnya bukan Kiev, targetnya Taiwan, dan China melihat ini dengan mata terbuka lebar. Akhir Desember, Beijing mengambil langkah yang tidak bisa diabaikan. Latihan militer besar-besaran digelar di sekitar Pulau Taiwan. Bukan latihan simbolis, bukan parade untuk kamera. Ini latihan serius dengan satu pesan sederhana namun brutal. China tidak akan membiarkan Taiwan menjadi Ukraina berikutnya. Pemicu utamanya jelas, kesepakatan senjata terbesar sepanjang sejarah antara Taipei dan Washington. Nilainya sekitar 11 miliar dolar Amerika. Isinya bukan rompi anti peluru atau tenda kemanusiaan. Isinya peluncur roket, rudal canggih, drone bersenjata, dan sistem perang modern yang tidak dibeli untuk tujuan damai. Ini bukan bantuan, ini investasi konflik. Bagi sebagian orang di Barat, ini disebut dukungan demokrasi. Tapi bagi Beijing, ini lonceng perang yang dibunyikan terlalu keras dan terlalu dekat dengan rumah. China melihat bagaimana Ukraina dipersenjatai sedikit demi sedikit, dipompa dengan janji perlindungan, lalu ditinggalkan untuk bertarung sendiri di medan perang yang hancur. Beijing tidak ingin naskah itu diputar ulang di Selat Taiwan. Pada 29 Desember, latihan dengan sandi misi keadilan 2025 resmi diumumkan. Nama yang terdengar legalis, bahkan bermoral. Namun di balik nama itu tersimpan skenario paling menakutkan bagi siapapun yang bergantung pada Taiwan sebagai pion geopolitik. Fokus latihan ini mencakup kesiapan tempur udara dan laut, patroli gabungan berskala penuh, penguasaan total medan, blokade pelabuhan utama, hingga pencegahan multidimensi di luar rantai pulau. Bahasa militer selalu dingin, tapi maknanya panas. Ini simulasi pengepungan total, bukan invasi frontal, bukan hujan bom, tapi teknik yang jauh lebih efisien dan jauh lebih kejam secara strategis, memutus napas sebuah pulau. Bayangkan sebuah wilayah yang hampir seluruh energinya datang dari luar, makanannya diimpor, bahan bakarnya bergantung pada kapal. Sekarang bayangkan semua itu dihentikan, tanpa tembakan, tanpa headline heroik, hanya waktu yang berjalan dan krisis yang tumbuh. Inilah pesan yang ingin ditunjukkan Beijing. Kami tidak perlu perang besar untuk menang, kami hanya perlu menutup pintu. Pemerintah China menyebut latihan ini sebagai peringatan keras bagi kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan dan kekuatan eksternal yang ikut campur. Kata eksternal di sini tidak perlu diterjemahkan terlalu jauh. Semua orang tahu siapa yang dimaksud. Juru bicara urusan luar negeri, Lin Jian, memperjelas sikap Beijing. Ia menyatakan bahwa rencana apapun untuk menghalangi reunifikasi China pasti akan gagal. Kalimatnya tidak diplomatis, tidak manis, tapi jujur. Ia juga menegaskan bahwa kekuatan luar yang mempersenjatai Taiwan hanya akan memperkuat ilusi kemerdekaan dan mendorong pulau itu menuju jurang konfrontasi militer. Dengan kata lain, Amerika sedang bermain api dan Taiwan yang memegang koreknya. Lalu bagaimana media Barat merespons? Seperti biasa, dengan narasi yang sudah dipoles rapi. CNN misalnya menulis bahwa China menggelar latihan perang di sekitar Taiwan setelah mengecam kesepakatan senjata besar Amerika. Namun isi laporannya penuh framing yang patut dipertanyakan. Mereka menyebut Taiwan sebagai demokrasi yang memerintah sendiri, seolah-olah ini adalah negara kecil yang polos, terancam oleh raksasa otoriter. Narasi klasik, mudah dijual. Masalahnya, ini hanya setengah cerita, bahkan mungkin kurang. Pemerintah di Taipei secara resmi bernama Republik Cina, bukan Republik Taiwan. Mereka mengklaim diri sebagai Cina yang sah, sama seperti Beijing. Ini bukan rahasia, ini tertulis dalam konstitusi mereka sendiri. Jadi gambaran bahwa Taiwan hanya ingin ditinggalkan sendirian untuk hidup damai sebagai negara kecil adalah mitos yang terus dipelihara. CNN juga menekankan bahwa Partai Komunis Cina tidak pernah menguasai Taiwan. Secara teknis benar, secara politis menyesatkan. Klaim kedaulatan internasional tidak ditentukan oleh siapa yang terakhir menginjakkan kaki, tetapi oleh pengakuan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui prinsip satu Cina. Taiwan dianggap sebagai provinsi Cina tanpa status terpisah. Fakta yang jarang disebut adalah ini. 183 negara di dunia, termasuk Amerika sendiri, mengakui Beijing sebagai satu-satunya Cina.
Hanya sekitar selusin negara kecil yang mengakui pemerintah Taipei sebagai Cina yang sah. Jika dihitung berdasarkan populasi, itu bahkan tidak sampai 1% penduduk dunia. Tapi angka-angka ini tidak pernah terdengar seksi di layar televisi. Media barat juga sering mengatakan bahwa Cina akan merebut Taiwan dengan kekerasan jika perlu. Pernyataan ini diulang seperti mantra. Padahal kebijakan reunifikasi damai sudah menjadi posisi resmi Beijing sejak 1956. Penggunaan kekuatan selalu ditempatkan sebagai opsi terakhir ketika semua jalur damai benar-benar buntu. Dan justru latihan blokade ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Jika Cina ingin menggunakan tekanan militer, itu kemungkinan besar berbentuk isolasi total, bukan invasi berdarah. Sebuah pendekatan yang dingin, terukur, dan minim kerusakan fisik, setidaknya dibandingkan perang konvensional. Cina dalam 4 dekade terakhir tumbuh tanpa menjajah negara lain dengan senjata. Ratusan juta orang keluar dari kemiskinan, infrastruktur dibangun, ekonomi melesat, semua itu dicapai tanpa ekspor perang. Bandingkan dengan Amerika, yang dalam sejarahnya hampir selalu memiliki konflik aktif di suatu belahan dunia. Damai bagi Amerika seringkali hanya jeda iklan antara dua perang. Inilah mengapa Beijing sangat alergi terhadap skenario Ukraina. Mereka melihat bagaimana sebuah negara dijadikan medan proksi, dipersenjatai habis-habisan, lalu dibiarkan menanggung akibatnya. Cina tidak ingin Taiwan menjadi cerita tragis berikutnya yang dibungkus dengan slogan kebebasan. Pertanyaannya sekarang sederhana tapi mengerikan. Apakah Amerika benar-benar peduli pada keselamatan Taiwan, atau hanya melihatnya sebagai alat strategis untuk menekan Cina? Dan apakah elit politik di Taipei sadar bahwa mereka mungkin sedang berjalan menuju tepi jurang dengan senyum diplomatik? Satu hal yang pasti, Cina sudah mengirim pesan yang tidak ditujukan untuk media, tapi untuk para pengambil keputusan. Taiwan bukan Ukraina, dan Beijing tidak akan membiarkan sejarah berdarah itu terulang di depan pintu rumahnya sendiri, berapapun harga politik yang harus dibayar. Dunia boleh berdebat, media boleh berteriak, tapi di Selat Taiwan, jam geopolitik terus berdetak. Dan ketika jarumnya bertemu, tidak ada narasi yang bisa menghentikan konsekuensinya.